Oke, welcome to my channel Indo Jowo, masih bersama saya dengan Ruli Budi Prayoga. Nah, kali ini berhubung kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang dimana banyak kita yang merasa bosan di rumah, merasa pusing, nggak ada kerjaan, banyak yang kena PHK, banyak mahasiswa-mahasiswa yang udah jenuh belajar di rumah, ataupun siswa-siswa dari SD bahkan hingga TK belajar di rumah itu mereka tuh udah bosan. Bahkan saking bosannya hingga depresi pusing mereka, stres menghadapi pandemi ini, hingga orang tua yang kehilangan pemasukan, bagaimana dia menghadapi untuk menghidupi biaya anak-anak mereka, memberi nafkah kepada keluarga, ya pokoknya bikin depresi. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai depresi. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya yang dari Universitas UIN Wali Songo. Dia jurusan tasawuf psikoterapi. Alhamdulillah dia belajar banyak mengenai tentang psikologi dan dia lulusan dari terapis. Pokoknya santai. Kita nanti akan tanya-tanya mengenai depresi itu apa, seperti apa. Kita akan ulas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indo Jowo, oke? Nah, saudara-saudara, kita sudah kehadiran tamu dari Universitas UIN Semarang. Ini adalah Mas Jo dari jurusan tasawuf psikoterapi. Bisa lambaikan tangan? Halo. Nah, kita nanti akan membahas mengenai, kita tanyakan tentang depresi, mungkin tentang depresi dan penyebab-penyebabnya kepada beliau. Beliau udah ngikutin, ya pokoknya jurusannya lah. Udah semester atas ini. Penasaran kan apa materinya? Sebelum masuk ke materi, subscribe dulu atau like. Oke? Saya tunggu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, buruan, segera subscribe. 3. Oke, makasih ya. Saya sudah anggap subscribe. Sekarang bisa perkenalkan diri Mas Jun kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Joani. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan jurusan saya adalah tasawuf psikoterapi. Gimana, Mas? Masih penasaran kan? Mungkin ada pertanyaannya nanti ya. Latar belakang Mas Jo pernah mengikuti apa itu training itu di mana, Mas? Ya. Hipnosis atau apa itu lah? Oke, jadi gini. Jurusan saya kan identik dengan terapis ya, psikoterapi. Dan juga tasawuf juga. Nah, kemudian ada sebuah pendaftaran dari penawaran dari kepala jurusan. Itu saya saya dianjurkan untuk ikut ke hipnoterapis. Jadi lembaganya adalah Indonesian Hypnosis Centers. IHC ya. IHC. Ya, alhamdulillah lah saya bisa menerapi orang lah, alhamdulillah, walaupun jarang juga ya konsultasi sama saya. Wajar mahasiswa. Tapi kita akui jempol lah untuk mahasiswa kelas semester atas sudah memiliki pengalaman seperti ini. Bahkan dia udah membuka praktek sendiri loh di Semarang, meskipun praktek bekam. Jadi kalian yang di Semarang bolehlah datang sama dia yang ingin dibekam, oke? Nah, kita langsung masuk saja depresi ke materinya. Mas Jo. Ya. Menurut Mas Jo, depresi itu seperti apa sih? Depresi. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa Mas Jo sendiri lah, biar lebih ringan gitu. Kita sambil ngopi, Mas Jo. Oke, silakan ngopinya. Mungkin aku mau menjelaskan terjadinya dulu ya. Terjadinya depresi itu ketika kita tertimpa masalah sangatlah wajar dan alami. Semua orang pernah merasakannya pasti. Umumnya seseorang yang mengalami depresi itu bisa pulih dengan sendirinya seiring berjalan waktu. Namun ada juga seseorang yang mengalami depresi itu berlarut-larut dan dia tuh merasa bahwa aku ini sedang depresi. Mungkin dia memang sudah kondisinya sadar, tapi dia lebih cenderung ke galau. Kalau anak mahasiswa sekarang kan galau lah tentang pandemi kayak gini, kuliah online, apa di rumah, dia mau kuliah online terganggu sama
ya bukan terganggu sih, kalau kewajiban di rumah kan seperti anak di rumah kan pasti kewajibannya bersih-bersih lah apa, ataupun ada yang kerja jadi Jenuh, melakukan- Mas. ya jenuh lah. Jadi antara kesibukannya di yang sebenarnya di perkuliahan online itu tertabrak sama apa itu Di rumah. nah Kegiatan di rumah. kegiatan rumah, entah itu pekerjaan rumah atau yang pekerjaan sampingannya lah, misal gitu. Jadi cenderung lebih masuknya ke ya depresi tadi itu. Sebanding lah. Betul. Nah, dalam depresi itu ada jenisnya sendiri-sendiri ya Mas? Atau mungkin ada kamar-kamarnya sendiri, ono kamar dewi, ono jenisnya, iki depresi apa, iki depresi apa, bahkan ono sing koyo kepiye iku bisa dijelaskan Mas? Monggo. Yo, ini tak mana ya dari ilmuwan dulu ya. Oh, Nah, menurut seorang ilmuwan yang terkemuka yaitu adalah Philip L. Rice. Kayak merek lampu guys, Ya. Philip. Ada rice-nya nasi ini. Oh, Mas. Depresi adalah sebuah gangguan mood, kondisi emosional yang berkepanjangan diwarnai seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan hidup. Cenderung orang-orang yang seperti sedang depresi itu tentunya adalah putus asa, dilema, tidak percaya diri. Ya seperti apa ya? Seperti orang yang Mungkin kaku kayak lah. wong linglung. Kalau linglung tuh maksudnya mungkin ke halu ya, kalau depresi yang udah tinggi lah itu. Jadi kemungkinan dia terjadi trauma juga itu dari masalah-masalah yang sudah terjadi itu loh. Pada dirinya sendiri terutama ya. Dan mentalnya gimana ya, kayak lebih tipis lah mentalnya. Bukan tipis sih sebenarnya sih, mudah terterobos lah depresi itu namanya. Nah ibaratnya ini cara imannya lemah lah ya Mas ya, gampang terobos gitu ya. Nah bisa jadi, bisa jadi. Nah mungkin belum dijelaskan mengenai jenis-jenisnya ya, atau secara spesifik lah jenisnya depresi itu mungkin ada yang kelas tinggi mungkin atau kelas paling rendah mungkin itu, atau gimana jenis-jenisnya Mas? Jenisnya Sepengetahuan Mas saja nggak apa-apa. ya pengetahuan tuh ya maklum selama pandemi ini udah kuliahnya jarang-jarang sih. Curhat Mas. Ya, saya juga depresi sih. Ya setahu ada depresi itu depresi ringan, sedang, pokoknya ada yang ringan ada yang tinggi lah. Depresi berat. Kalau depresi ringan tuh maksudnya ya seperti orang yang bad mood Bad mood. ya, Jadi kamu yang bad mood itu bisa dikategorikan depresi loh ya. bad mood. Terus kemudian ada yang insomnia juga depresi rendah sih sebenarnya. Bisa jadi tinggi. Jadi ketika dia rendah mengalami depresi, ya mungkin dari insomnia itu dia lebih cenderung ketika mau tidur dia masih kepikiran masalahnya yang terjadi dulu. Seperti tadi mengalami bullying. Dia kumpul sama teman-temannya. Ini sebuah contoh saja ya. Ada teman saya yang sering kumpul sama, ya mungkin sering ngopi-ngopi lah. Ini benar saya. Bisa jadi dia ya. Sering ngopi, ya bukan sering ngopi minum kopi, sering kumpul lah ibaratnya, kalau bahasa sekarang kan ngopi ya. Sering ngopi sama teman-temannya dan dia sering jadi bahan olok-olokan. Mungkin dia di situ merasa biasa aja dari pandangan teman-temannya. Tapi dalam hati dia itu merasakan kayak aku selalu terpojokkan. Apa sih kekuranganku ini di sini? Apa aku emang nggak cocok bermain sama dia? Nah, mungkin pemikiran seperti itu masuk ke dalam ketika dia mau istirahat. Jadi yang semulanya otak dia ketika mau tidur itu bisa istirahat, Dia malah teringat ke tragedi yang tadi terjadi atau kemarin-kemarin yang terjadi.
dan itu bisa jadi berlarut-larut. Makanya orang insomnia itu lebih cenderung gelisah lah. Ya tergantung insomnianya ya. Kalau insomnianya memang dia digunakan untuk bermanfaat atau enggak, dia baca buku atau apa, kan bisa jadi lebih bermanfaat. Ini beda lagi. Beda lagi ini. Nah, tapi kalau yang insomnia yang ini, depresi ini cenderung ke ini masalah tadi ya. Mungkin ada masalah pekerjaan juga bisa, atau mungkin sering terpojokkan, sering dimarahin bos, mungkin dia mencoba introspeksi diri ketika dia mau tidur, dia mencoba introspeksi diri ya. Menyadari diri, mungkin ada kesalahanku ya yang harus aku perbaiki. Aku salah apa sih? Salah Mungkin apa saya sih? ngono. Mungkin dari situ ya, contoh kecilnya ya. Mungkin ada contoh-contoh banyak lagi. Dari pembahasan Mas tadi udah dijelaskan mengenai depresi ringan. Terus kalau yang depresi besar atau berat itu yang seperti apa? Ya, kayak Mungkin sampai kehilangan atau kehilangan jati diri ya. kehilangan jati diri. Ya seperti kayak apa ya, orang gila, bukan orang gila sih, orang yang stres, maksudnya gitu, stres berat ya. Stres berat ya. Hati-hati ada yang stres itu. Orang yang apa, sering kita lihat ada orang stres itu di jalan ya, dia bicara sendiri atau apa itu. Bahkan ada juga yang orang stres yang di rumah sakit jiwa itu orangnya sampai teriak-teriak atau masalah apa ya, mungkin dari depresi, mungkin awalnya dari depresi. Iya, mungkin awalnya dari depresi. Jadi kemudian dia bisa terjadi seperti itulah. Dan banyak kasusnya seperti itu. Mulai ada nih di sini ya. Dari psikososial mungkin ya. Psikososial. Itu misalnya seperti konflik individual atau interpersonal. Konflik individual ya terjadi biasanya, kita sering lihat kan orang depresi sampai mau bunuh diri, biasanya dia mungkin dari terlilit utang, hati-hati yang utang, diputus pacarnya, atau mungkin diancam cerai sama istri atau suaminya, pasangannya lah, kemudian mikir finansialnya, bisa jadi seperti itu, masalah eksistensi, masalah kepribadian, masalah keluarga. Nah ini tadi meliputi seperti itu. Ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa masalah keturunan. Masalah keturunan. Jadi mungkin bisa juga ya? Bisa. Jadi mungkin dia lahir dari seseorang yang orang tuanya itu depresi gitu loh. Pernah mengalami depresi lah. Orang tuanya. Bisa jadi anaknya seperti itu. Ya mungkin kalau aku lihat sih kemungkinan kecil lah. Ya bukan kecil sih. Mungkin aku yang jarang mengetahui ya. Jujur banget ini Mas Joy. Jadi jangan bahas serius. Ya serius juga nggak apa-apa sih. Mungkin ada kritikan nanti, silahkan kritik nanti lah. Gampang lah. Yang penting ini kan yang aku serap. Nah, nanti kan mungkin kalau ada yang lebih pintar lagi mungkin bisa kalau membuat dikoreksi ya. Namanya juga masih belajar kan kita semua ini. Bener juga Mas Yu. Tadi kan udah kita bahas tentang depresi, jenis-jenisnya. Terus sebenarnya apa sih penyebabnya itu Mas? Mungkin bisa dari hal-hal yang mungkin dari kehidupan yang sering kita temui, atau seperti apa sih penyebabnya? Ya seperti tadi yang aku jelaskan ya. Mungkin aku ulang lagi ya. Mungkin tadi penjelasannya kurang detail mungkin. Penyebab depresi itu ada yang dari faktor biologis, ada yang dari faktor psikososial. Yang dari biologis dulu, misalnya karena dia sakit, orang sakit ketika di rumah sakit, ketika dia berpikiran bahwa pasti besok aku akan sembuh, mungkin yang semulanya dia sakit parah besok agak meringan, besok lagi akan ringan lagi, selagi insya Allah sembuh, seperti itu. Jadi dia beranjak dari pemikiran sakit ini kok
digodeli ngopo toh. Seperti dia berpikiran kalau orang yang sakit berlarut seperti di rumah sakit tuh ya, sakit ini terlalu digodeli, saya terlalu dipeluk ini lah, dia tidak mau melepaskan rasa sakit itu loh. Maksudnya jangan sakit tuh dalam tubuh kan ini tergantung otak kita, mental kita. Kalau kita aku sakit kok terlalu dimanjakan jadi gitu. Malah dinikmati ya Mas. Malah dinikmati, Sakitnya malah dinikmati, kacau. bukan disembuhkan itu. Bukan dilawan, malah dinikmati. Nah, dibuang jauh-jauh malah peluk terus gini ya. Aku lagi sakit. Kalau pengen peluk beling aja. Kemudian pengaruh hormonal ya, mungkin ya dari faktor turunan tadi ya. Kan sudah jelaskan tadi. Atau enggak emang murni dari dia sendiri atau gimana. Depresi pasca melahirkan. Nah, ini sering dialami oleh apa ya, ibu-ibu pada hamil pertama ini. Wanita dengarkan ya. Ibu pada hamil pertama biasanya berpikiran bahwa nanti melahirkan itu sakit. Keluarnya pasti sakit. Mungkin ada yang mulai dari operasi sesar atau di lewat alat vitalnya seperti itu, pasti itu merasa sakit. Nah, hindari pemikiran seperti itulah. Jadi dia tuh sebelum itu terjadi, dia tuh sudah terbebani oleh pikiran-pikiran ketakutan itu ya Mas? Ya mungkin dari situlah dia berpikiran seperti itu. Jadi benar juga. itu sangat buruk untuk anaknya nanti, mental anaknya nanti. Bisa pengaruh itu. Tuh bahaya tuh, dengerin. Lebih baik memikirkan untuk masa depan. Alhamdulillah sebentar lagi anak keluar. Oke, pasti suamiku lebih senang nih kalau aku punya anak nanti, punya keturunan. Apalagi kalau laki-laki, pasti suami lebih suka kalau punya anak laki-laki. Oke, jagonya itu. Generasi menerus. Tapi enggak semua laki-laki pengen punya anak laki-laki ya. Keluarnya cewek atau cowok ya dia bersyukur sama Allah. Bener juga. Ya, apapun itu, ya namanya rezeki kan, anak rezeki itu. Bener. Terus dari yang kita alami sendiri ini di Indonesia ini kan lagi pandemi itu, emang bisa menyebabkan ya dari situasi hal ini itu bisa menyebabkan mungkin depresi ringan atau seperti apa, itu sangat bisa banget ya Mas? Ini bisa pengaruh. Ya saya nggak mau bahas COVID sebenarnya ini, tapi skip dulu ya. Skip ya. Mungkin dari ketakutan itu ya, dari faktor biologisnya, mindsetnya seperti terlalu cemas ketika ada corona. Dia lebih lebih cenderung lebih pengen pakai sanitizer lebih-lebihan. Mungkin kan akan terjadi kerusakan pada kulit ya, nggak tahu sih aku juga. Mungkin ada yang kulitnya sensitif kan bisa jadi, atau pakai masker terus menerus jadi kan dia lebih sering menghirup yang dikeluarkan dimasukkan lagi. Ya kan, enggaknya buka sebentar lah buat cari oksigen tutup gitu. Nah, orang terlalu cenderung cemas, takut. Dari cemas itu dia bisa depresi. Kecemasan yang sangat mungkin dijadikan berlebihan, kayak fobia malah. Jadinya sekarang malah dia fobia sama orang. Mau deketin corona ini apa sih cemas berlebihan itu ya, karena pandemi itu nggak baik, kata Mas Jo. Kemudian ada lagi yang penurunan berat badan yang drastis. Yang entah penurunan atau kenaikan itu tergantung mood sih seseorang. Ada juga yang orang kurus. Aku kurus terus ya. Wah, krempeng. Isin ya kayak orang pede ini. Terus kemudian itu bisa jadi pengaruh, walaupun itu bisa jadi ringan ya. Kalau yang gemuk, kebanyakan yang body shaming itu yang gemuk. Body shaming itu dia merasa dia bisa jadi depresi karena dari body shaming itu, bulian itu. Dibully karena dia dapat bulian. Dipanggil, bro. Kan juga langsung juratin langsung, aku gendut kapan ya aku gini. Dia pergi. Dia berpikiran bahwa aku ini kok darahnya gendut ya, apa kancaku ora terima apa. Kanca be aku ngene iki.
yo disyukuri wae tapi yo aku yo pengen dolan yo kanca-kanca tapi yo ora ngene carane lah dibeli. Bahkan dia bisa merasa dia itu tidak ada keterimaan di ruang teman-temannya itu ya Mas. Iya bisa. Tergantung orangnya sih, kalau orangnya memang baperan ya mungkin lebih cenderung ke itu. Tapi kalau biasa ada teman, ya aku ya punya teman sih. Oh, gendut. Ya gendut lah. Gendut. Terus ya dipanggil gendut ya. Kebiasa orang ini orang masalah. Emang dia seperti itu. Kalau ini ya mungkin ya bisa jadi dari temannya yang membulinya tidak berlebihan sih. Benar juga. Mungkin hanya panggilan dut gitu aja kan. Dia merasa biasa aja. Oh ya emang aku gendut ini di tasku kok nggak apa-apa. Tapi emang bener nih Mas, saya juga punya teman seperti itu. Iya. Gendut disuruh olahraga tuh malah gak mau. Aku pengen gendut tuh enak kok mencari. Justru malah ketika kita mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberi gemuk, dia berpikir bahwa bisa mensyukuri dengan cara berpikir seperti ini. Ya alhamdulillah ya, aku diberi gemuk. Sementara orang itu pempek. Jadi ya bukan aku ikut body shaming, bukan. Cara mensyukuri lah apa yang terjadi. Rempeng ketika naik motor ada posisi tidur. Ada. Apalagi pas dibonceng malah. Aduh. Jatuh nanti. Ibu udah kelekaran.